Saya Mustika Dini Haryani, BP 1310861028. Saya akan menerangkan berbagai teori-teori komunikasi. Yang pertama itu ada teori labeling. Teori labeling ini adalah proses melabel seseorang atau memberi julukan kepada seseorang, seperti ejekan atau misalnya seperti melabel seorang menjadi maling atau pokoknya menjuliki orang. Terus selanjutnya itu ada teori kekayaan media. Teori kekayaan media ini teori yang menyatakan bahwa kegunaan sebuah media itu sangat tergantung kepada kekayaan pesan atau informasi yang ada pada media tersebut. Itu selanjutnya itu ada uncertainty reduction theory. Uncertainty reduction theory ini rasa ketidaknyamanan seseorang ketika saat dia berada di suatu lingkungan yang baru, dan di sana dia harus beradaptasi dengan lingkungan barunya, seperti perkenalan dengan lingkungan barunya. Selanjutnya itu ada teori agenda setting. Teori agenda setting ini merupakan teori apa yang dianggap media massa itu penting, apa yang dianggap khalayak itu penting, merupakan hasil dari sebuah skenario yang dilakukan oleh media massa. Jadi pihak media massa tersebut membuat seolah-olah hal yang ditayangkan itu merupakan hal-hal penting yang dianggap penting juga oleh khalayaknya. Selanjutnya itu ada teori framing. Teori framing. Teori framing ini dasar dari teori ini yaitu media fokus pada suatu wilayah, pada suatu peristiwa, lalu pada suatu peristiwa yang dibuat bermakna. Media ini membuat khalayak itu semuanya memperhatikan suatu topik yang sama dan menentukan apa yang khalayak pikirkan. Cara media membawakan suatu berita dapat menentukan pola pikir khalayak. Selain itu ada teori priming. Teori priming ini memberikan standar pada khalayak untuk menentukan acuan tentang bagaimana seharusnya sesuatu itu berlaku. Seperti misalnya mana hal yang baik dan mana hal yang buruk yang bisa diambil oleh khalayak itu. Selain itu ada media dependency theory, di mana di sini itu khalayak memilih media itu berdasarkan kebutuhannya. Jadi misalnya seseorang itu lagi stres, maka dia akan memilih media atau tontonannya yang menghibur. Atau dia misalnya seperti dia adalah orang yang putus asa karena sakitnya, dia akan mencari suatu media yang menayangkan tentang berita-berita kesehatan. Itu selanjutnya itu ada teori dramaturgis. Teori dramaturgis ini ya setiap orang itu memainkan peran tertentu dalam kehidupannya. Seorang itu memainkan peran tertentu dalam kehidupan nyatanya. Selanjutnya itu ada teori kultivasi. Teori kultivasi ini membagi penonton atas dua bagian, yaitu penonton berat dan penonton ringan. Penonton berat ini akan dipilih. Penonton ini akan lebih berpengaruh oleh televisi daripada penonton ringan. Terus selanjutnya itu ada teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik ini adalah suatu cara khas bagi manusia yang dilakukan itu sebuah aktivitas seperti aktivitas komunikasi menggunakan simbol-simbol, misalnya seperti seseorang yang menggunakan simbol senyum bahwa itu berarti dia senang. Pokoknya intinya berbahasa tubuh misalnya contohnya. Selanjutnya itu ada elaboration likelihood model. Elaboration likelihood model ini adalah teori tentang menanggapi pesan. Apabila pesan tersebut itu terbagi dua. Apabila pesan tersebut dianggap penting, maka pesan ini akan disimpannya ke dalam long term memory, yaitu memori yang akan menyimpan pesan-pesan ini, menyimpan informasi-informasi ini lebih waktunya lebih panjang. Yang kedua itu selanjutnya itu ada namanya memori peripheral. Di sini tuh dia
menerima informasi, tapi menurut dia informasi yang diterima itu tidak terlalu penting bagi dia. Dia akan menyimpan itu di memori periferalnya, yaitu artinya itu dia hanya bersifat sementara. Selanjutnya itu ada teori akomodasi. Teori akomodasi ini bagaimana kita menyesuaikan komunikasi bagaimana kita menyesuaikan komunikasi kita dengan cara komunikasi orang lain. Jadi kita tuh berkomunikasi itu nyambung gitu kan. Terus selanjutnya itu ada teori spiral of silence. Di sini tuh kediaman seseorang terhadap sesuatu karena mereka merasa pendapat mereka ini merupakan pendapat minoritas. Jadi mereka tuh merasa pendapat atau masukan dia itu sesuatu yang tidak banyak dipilih orang. Terus selanjutnya itu ada namanya interpersonal deception theory. Interpersonal deception theory ini maksudnya seorang memanipulasi pertanyaan dengan kebohongan untuk mendekati atau menjauhi seseorang. Dia membuat alasan untuk menjauhi seseorang. Teori seperti itu. Terus selanjutnya itu ada namanya teori sibernetika. Teori sibernetika ini pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antar sistem dan lingkungan dan antar sistem lainnya. Terus di sini tuh prinsip dan teori sibernetika ini adalah itu saling menghargai perbedaan lingkungan satu dan lingkungan lainnya. Terus selanjutnya itu ada teori norma budaya. Teori norma budaya ini maksudnya itu adalah teori yang pada hakikatnya adalah bahwa media massa itu melalui penyajiannya yang selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu menciptakan kesan-kesan pada khalayak, di mana norma-norma budaya itu diberi bobot dan dibentuk dengan cara yang tertentu. Selanjutnya itu ada standpoint theory. Standpoint theory ini teori yang menjelaskan bahwa pengalaman individu, pengetahuan dan perilaku individu itu dalam berkomunikasi sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial, di mana mereka bisa aktif dan kreatif. Selanjutnya itu ada teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial ini menjelaskan bahwa sikap individu itu akan muncul pada saat proses belajar atau pada saat proses pengamatan. Jadi individu itu akan terlihat sikap aslinya itu ketika pada saat proses pengamatan yang sama gitu dengan individu lainnya. Selanjutnya itu ada teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif itu perasaan ketidaknyamanan seseorang pada saat dia berada ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap pemikiran dan perilaku yang tidak konsisten, sehingga memotivasi orang untuk mengambil langkah untuk menjauhi ketidaknyamanannya tersebut. Selanjutnya itu ada teori nativisme. Teori nativisme ini dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat. Pembelajaran bahasa itu ditentukan oleh bakat per individu. Bahwa setiap manusia itu dilahirkan sudah memiliki bakat-bakatnya sendiri yang bisa dikembangkannya untuk memperoleh bahasa-bahasa itu. Terus selanjutnya itu ada namanya teori peluru. Teori peluru ini adalah teori yaitu media menyampaikan pesan kepada khalayak itu bertubi-tubi. Jadi di sini tuh khalayak itu menjadi sasaran bagi media massa. Jika pesan yang disampaikannya itu tepat sasaran, maka efek yang didapatkannya itu adalah efek yang diinginkan oleh media tersebut, efek yang baik. Selanjutnya itu ada classical conditioning theory. Di situ menurut conditioning theory belajar adalah
Belajar adalah proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat, dan kemudian hal tersebut menimbulkan reaksi-reaksi dari khalayaknya. Menurut teori ini, ialah adanya latihan-latihan yang kontinu. Selanjutnya itu ada namanya connection theory. Menurut teori ini, setiap organisme jika dihadapkan dengan sesuatu situasi yang baru, maka dia akan melakukan tindakan yang sifatnya hanya mencoba-coba atau meraba-raba atau membabi buta. Maka tindakan yang dipakainya itu hanya sebagai percobaan saja. Selanjutnya itu ada namanya teori analisis transaksional. Teori analisis transaksional ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses transaksi, siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Terakhir itu ada namanya teori proxemic. Teori proxemic ini teori yang membahas mengenai penggunaan jarak dalam menyampaikan pesan. Sekian, terima kasih.